Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, yaitu analisis mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif itu adalah teori yang memfokuskan pemahaman atau pengetahuan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh peserta didik, serta memberi ruang kepada mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Materi yang kedua adalah definisi kognitif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi atau berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Istilah kognitif sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu cognition, yang berarti pengertian, mengerti. Dalam hal ini, pengertian yang dimaksud adalah penggunaan pengetahuan, penataan, dan perolehan. Pada awalnya, istilah kognitif ini hanya ada pada bidang psikologi saja, tetapi zaman yang terus berkembang membuat istilah kognitif menjadi lebih dikenal dalam dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Wardeka Putri. Saya akan menjelaskan perkembangan kognitif anak usia dini. Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif anak juga menjadi harapan semua orang tua. Kemampuan kognitif adalah kemampuan keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pada anak-anak, kemampuan kognitif berarti kemampuan anak berpikir, memahami, mengeksplorasi, dan mencari tahu hal-hal di sekitar mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh perkembangan kognitif anak usia dini adalah mengenali dan menghafal warna, memahami perintah, menyesuaikan dan menggambar bentuk, serta memahami konsep waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tokoh dari teori kognitif. Beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teori belajar kognitif sebagai berikut. Yang pertama, John Piaget bisa dibilang sebagai seseorang yang menemukan teori belajar kognitif. Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neustadt, Swiss. John Piaget meninggal dunia pada tanggal 16 September 1980. Yang kedua, David Paul Atzubel. Ia lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Bracknell, Amerika Serikat. Ia merupakan seseorang psikologi dan berinterupsi terhadap psikologi pendidikan, ilmu pembelajaran pendidikan sains. Beliau meninggal pada tanggal 9 Juni 2008. Yang ketiga, John Brunner. Tokoh berikut ini yang berperan dalam perkembangan teori belajar kognitif adalah John Sport Brunner, atau lebih dikenal dengan nama John Brunner. Ia lahir di Amerika Serikat pada tanggal 1 Oktober 1915. John Brunner meninggal dunia pada tahun 1816. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pemikiran para tokoh-tokoh teori belajar kognitif pada anak. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Oleh sebab itu, Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif yang terjadi pada seseorang secara kuantitatif ke dalam 4 tahap. Di antaranya yang pertama, tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun. Kedua, tahap pra-operasional umur 2-7 tahun.
Ketiga, tahap operasional konkret umur 7-12 tahun. Terakhir, tahap operasional formal umur 11-18 tahun. Yang kedua, David Ausubel. David Ausubel mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna meaningful learning dan belajar menghafal learning. Terakhir, Jerome Brunner. Jerome Brunner menyatakan bahwa suatu proses belajar atau pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Selain itu, Jerome Brunner juga membagi perkembangan kognitif menjadi 3 tahap atau model, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan terakhir tahap simbolik.